Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Setiani Hadiati dengan nomor induk mahasiswa 2002524111685, offering T1 Universitas Negeri Malang pada mata kuliah konsep pembelajaran seni. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan seni di Amerika Serikat. Tinjauan perkembangan pendidikan seni di Amerika atau Chapman 1978 berikut dimaksud untuk mengetahui dibandingkan dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Diasumsikan bahwa pengaruh Amerika atas Indonesia itu memang ada. Abad lebih, perkembangan pendidikan seni di Amerika Serikat seperti yang dipaparkan oleh Chapman menunjukkan keanekaragaman fungsi didik tersebut, mulai dari kesesuaian dengan tuntunan masyarakat serta budaya bangsanya, sampai kebutuhan individu peserta didik. Untuk memaparkan perkembangan tersebut disusun 3 periode dengan penegasan bahwa sekalipun paparan berikut menampilkan periode kesejarahan, tidak untuk memaparkan fakta-fakta sejarah yang akurat. Sebagai negara serikat, setiap negara bagian di seluruh negara Amerika Serikat dapat menentukan kebijakan dalam banyak hal, termasuk kebijakan menyelenggarakan pendidikan seni, sehingga terjadi perbedaan di antara negara-negara bagian tersebut. Dalam hubungan itu, perkembangan konsep pendidikan seni di Amerika Serikat yang akan dipaparkan di bawah tertentu tidak merupakan konsep tunggal yang berlaku di Amerika, melainkan paparan tentang gambaran umum perkembangan konsep pendidikan seni. Yang pertama itu periode perintisan, yaitu menggambar sebagai mata pelajaran di sekolah. Semasa perintisan, seperti halnya di Eropa, perihal konsep pendidikan seni menjadi silang pendapat antara pakar dengan pandangan masing-masing yang berbeda-beda. Di antaranya pakar-pakar itu adalah F. Froebel 1985-1852 dengan pandangannya tentang menggambar dan warna. Ia katakan bahwa unsur warna dalam kegiatan menggambar sangat penting, tetapi tidak dijelaskan hubungan dengan fungsi didik. Yang kedua itu B. Franklin 1949 tentang fungsi seni, dikatakan bahwa seni memiliki nilai guna lebih penting daripada nilai tradisi budayanya. Dari tema pengajaran yang sering ditampilkan mempertegas ketidakjelasan itu, tema-tema yang dimaksud antara lain yaitu seni yang digunakan di samping untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan praktis juga untuk mempelajari bagaimana cara melukis yang berkeindahan. Yang kedua itu seni atau menggambar digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan menulis atau bahasa visual serta untuk mengembangkan koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga itu seni dilibatkan ke dalam dunia industri untuk meningkatkan kualitas barangnya. Masuk yang kedua yaitu periode pertumbuhan atau pendidikan keterampilan. Awal tahun 1870-an, sekelompok industriawan di Massachusetts mendesak pemerintah agar pelajaran menggambar dijadikan pelajaran wajib di sekolah. Alasan mereka, Amerika Serikat perlu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal desain produk. Antisipasi yang dilakukan negara adalah mendatangkan pakar dari Inggris, yaitu W. Smith, dengan tugas memberikan pelatihan menggambar peserta didik. Perlu dicatat bahwa pelaksanaan pelatihan ini tidak terjadi di sekolah kejuruan sebagaimana lazimnya, melainkan di sekolah umum. Di samping pelatihan keterampilan menggambar juga apresiasi seni. Yang ketiga itu periode perkembangan atau pendidikan progresif. Pada tahun 1920-an muncul pandangan baru dalam pendidikan yang diikuti dengan gerakan untuk mensosialisasikannya. Para pendukungnya mendirikan sebuah asosiasi yang disebut dengan Asosiasi Pendidikan Progresif. Masa resensi dunia, yaitu kemerosotan ekonomi. Dalam bingkai pendidikan progresif, baik ekspresi diri yang mempribadi maupun yang mensosial, masing-masing mendambakan adanya kebebasan. Kita ke masa imigrasi Jerman, Bauhaus. Para guru dari Bauhaus mendidik para guru seni rupa Amerika. Hasilnya adalah menjelang pertengahan tahun 1940-an lahir doktrin pendidikan seni rupa tentang perlunya penjajahan bahan secara nyata dalam pendidikan seni rupa. Percobaan-percobaan dijadikan pendekatan
pengajaran sangat bersesuaian dengan pandangan Dewey yang mendasari pendidikan. Ke masa Perang Dunia Kedua atau patriotisme. Patriotisme apapun dapat dilakukan implementasinya. Segala ketentuan kepemerintahan mengandung kebebasan mengutarakan pendapat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Kita ke masa pasca perang atau pengembangan jiwa. Khusus mengenai revolusi kejiwaan warga masyarakat ditunjuk kepada upaya untuk memanusiakan manusia, khususnya diarahkan kepada para peserta didik menjadi penting karena selama perang berkecamuk terjadi penekanan-penekanan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. Masa perang dingin yaitu pengembangan kreativitas. Kreativitas yang dikembangkan dalam pendidikan tentu diarahkan ke nilai yang positif sehingga berada dalam bingkai moralitas. Sedangkan kebebasan dalam pendidikan progresif khususnya yang diberlakukan dalam lingkungan pendidikan seni tidak mustahil akan menghasilkan dampak negatif. Untuk yang terakhir kita ke periode pendidikan akademik atau seni sebagai sosok pengetahuan. Ini mulai dari tahun 1950-an itu seni sebagai sarana pendidikan dan sosok ilmu. Yang kedua tahun 1960-an seni sebagai bagian kehidupan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.